Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 10 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ona loja, ona surat, pasrahan di debata, dina hasit, dina burat, depapita dora, unang ganggu rohamuna, dipadogni debata, pasatana, baga-baga, pasrahan di debata. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Ibrani atau Heber pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bahini nang hitape ala nasai torop ni sitidangi humaliak kita, tapi akoma nasa napasoraton rodi dosa nagirgir makkaliangi jala marbenget ni roha mahita merlojong tu bagasan paraloan nasoson di jolota. Demikian firman Tuhan. Amanginang, Abraham menahan jutaan tanda tanya ketika dia diperintahkan oleh Tuhan ke negeri yang dia tidak tahu, dengan jaminan yang dia tidak bisa lihat, dan janji yang hanya dimodalkan oleh pengharapan. Nuh ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya. Dia harus membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang spesifik dan harus melewati hujan sekian lama dan berada di tengah lautan sekian lama. Musa harus menentang orang-orang yang membesarkannya untuk membawa kaumnya sendiri, yang ternyata justru menentang dia, yang berulang kali dia harus melepaskan amarahnya, dan akhirnya dia pun tidak sampai ke tanah di mana seharusnya dia membawa orang-orang yang dibawanya keluar itu. Kita pernah dengar itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru kita pernah dengar Stefanus yang mati martir. Kita kenal dengan Rasul Paulus yang membawa sakit penyakitnya dan pergi berlayar, berkeliling, berkuda ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Kita juga tahu murid-murid Yesus, kisahnya bagaimana. Mungkin 1-2 orang atau bahkan ada beberapa di antara kita yang tahu kisah mereka semua keseluruhannya. Kita lihat bahwa mereka bertarung habis-habisan. Emosi mereka dipertaruhkan, iman mereka dipertaruhkan di sana, amarah mereka, air mata mereka, bahkan tubuh dan nyawa mereka pun dikorbankan untuk mempertahankan iman itu. Dan kisah-kisah pertahanan mereka itu sampai kepada kita, sampai pada saat hari ini. Amanginang. Surat Ibrani ini, entah siapa yang menuliskan, tapi ditujukan kepada orang-orang Kristen yang kemungkinan ada di Italia, yang pada saat itu mereka mengalami berbagai-bagai percobaan, baik dari internal mereka sesama orang Kristen yang berasal dari berbagai suku atau kebudayaan sebelumnya, juga dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat dari luar kekristenan itu sendiri, baik dari diskriminasi pemerintah dan yang lain-lain. Itu mereka hadapi. Maka penulis surat Ibrani ini menuliskan kepada orang-orang Kristen
yang ada di Italia pada saat itu untuk tetap bertekun di dalam imannya. Oke, kalian menghadapi banyak persoalan, kalian menghadapi banyak masalah, kalian menghadapi begitu banyak tekanan, tapi lihatlah, kalian bertarung demi iman belum bercucurkan darah, kata penulis surat Ibrani ini. Masih belum sampai kita di titik Abraham, Musa, Nuh, Stefanus, dan para nabi di perjanjian lama, para rasul murid-murid Yesus di perjanjian baru. Belum sampai di situ. Maka kuatkanlah, mari kita bertarung di dalam kehidupan kita ini, bertarung dengan sepenuh hati, menanggalkan segala beban dosa dan yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun di perlombaan yang wajib ini. Lawan kita adalah dosa, lawan kita adalah kejahatan. Mari kita lawan itu dengan sepenuhnya, tanpa harus, mungkin ada masih di zaman kita yang melewati rintangan-rintangan seperti tokoh-tokoh yang saya sebutkan di awal. Tapi mayoritas dari kita, secara khusus saya yakin yang menyaksikan tayangan ini, belum sampai di sana. Yang harus mencucurkan darah, mencucurkan keringat, bahkan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan imannya. Tapi jangan karena tidak ada rintangan, jangan karena rintangan kita tidak sekuat mereka, halangan kita tidak seberat mereka, maka kita pun berleha-leha. Mari justru kita semakin semangat, kita lihat ada orang-orang yang bertaruh ini dan itu demi iman mereka, demi kebenaran, meninggalkan dan menanggalkan seluruh beban dosa, untuk memenangkan pertandingan yang rohani. Maka mari kita juga bahkan lebih lagi bertarung sama seperti mereka. Tidak peduli apa orang bilang, tidak peduli apa yang dunia katakan, tapi kita akan tetap mempertaruhkan segalanya, bertarung habis-habisan dengan kejahatan, dengan dosa, dan dengan maut kekal. Karena kita tahu bahwa ketika kita bertarung dengan benar, Tuhan akan berada di sisi kita, dan kita akan meraih kemenangan, dan ketika kita menang, kita akan berada bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita akan berada bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita akan mendapat mahkota kemenangan, yaitu kehidupan kekal. Dan kita memiliki banyak saksi katanya. Kita memiliki banyak saksi seperti awan banyaknya. Ada di mana-mana. Yang selalu melihat tingkah laku kita, melihat perjuangan kita dalam mempertahankan, memperjuangkan iman kita di perlombaan kehidupan ini. Selamat bertanding. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih. Ya Bapa, atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sampai saat ini juga Tuhan, sampai Engkau panggil kami dengan nama kami masing-masing, kami sedang berada di dalam pertandingan yang wajib kami hadapi di dalam dunia ini. Untuk itu biarlah ya Bapa, kami dengan sungguh-sungguh, dengan gagah berani bisa berdiri tegak untuk melawan segala dosa, melawan segala kejahatan. Biarlah kami mengalahkan ego kami, mengalahkan pikiran-pikiran dunia kami, kedagingan kami, dan kami yakin dan percaya kami akan memperoleh kemenangan ya Bapa, dan Engkau sendiri yang akan memberikan mahkota kehidupan sebagai tanda kemenangan kami bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, sepanjang hari ini pun kiranya Engkau yang berkati segala aktivitas dan pekerjaan kami, biarlah dapat berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.